Hai, di kesempatan kali ini aku mau memberikan 6 hal menarik yang aku dapatkan setelah baca manhwa The Perks of Being a Villainess karya Mindo, Yoteh, dan Menggo Kim yang bisa dibaca di aplikasi Kakao Webtoon. Manhwa ini berlatar di era kekaisaran dan memakai konsep isekai. Walaupun konsep isekai udah banyak dipakai oleh komik-komik lainnya, tapi manhwa ini memberikan beberapa keunikan menarik yang menurutku layak untuk dibahas. Kalau gitu langsung aja kita bahas keunikannya yang pertama. Tokoh utama wanita isekai karena tewas ditabrak motor. Pergi ke dunia lain atau isekai dalam komik kerajaan biasanya terjadi ketika tokoh utama tewas tertabrak truk atau mobil. Saking seringnya hal ini terjadi, penggemar komik sampai memberikan julukan Trekun atau Tayo pada kedua kendaraan tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan kebanyakan komik bergenre serupa, The Perks of Being a Villainess menunjukkan bahwa si tokoh utama wanita atau female lead tewas dan jiwanya berpindah ke dalam dunia novel yang dia baca selama hidup tak lama setelah dia tewas ditabrak motor. Motor? Iya, motor. Kendaraan beroda dua itu. Tokoh utama wanita menolak menjadi pribadi yang baik hati setelah isekai. Yundoi yang tewas tertabrak motor itu semasa hidupnya merupakan wanita naif yang selalu baik gak karuan sampai rela dimanfaatkan berkali-kali oleh orang lain. Sebagai contoh, dia rela mengerjakan tugas kelompok sendirian karena anggotanya gak ada yang bisa diandalkan alias cuma numpang nama. Yundoi yang seperti itu kemudian pergi isekai ke dunia novel berjudul A Dark Thorn Through My Throat dan memasuki raga tokoh antagonis atau villainess bernama Deborah Seymour. Deborah dikenal sebagai wanita jahat yang diciptakan semata-mata untuk mengganggu Mia Binoche, si tokoh utama wanita asli dalam novel sampai akhir cerita. Deborah gampang marah dan juga sangat terobsesi dengan tokoh utama pria bernama Pilaf Montes. Nah, mengetahui kenyataan itu, Doi takut dan khawatir, tapi sangat menikmati perannya sebagai Deborah si antagonis. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk tetap bersikap jahat sewajarnya atau bisa dibilang tegas secara menakutkan supaya tidak diremehkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Tokoh antagonis asli atau original villainess tidak berakhir dengan hukuman mati. Dalam novel asli, Deborah Seymour dijatuhi hukuman atas tuduhan penistaan kekuatan suci karena memakai boneka kutukan untuk menjahati Mia yang dijuluki sebagai titisan saintis. Akibatnya dia dikurung di biara. Sejujurnya akhir yang didapat Deborah terbilang unik dan lumayan ringan karena hanya di manhwa ini aku baru melihat tokoh antagonis yang tidak dihukum mati seperti di Pancung. Deborah anti berteman dekat dengan tokoh utama asli dalam novel, Mia. Di kebanyakan manhwa kerajaan bertema isekai, orang yang merasuki raga tokoh antagonis dalam novel akan berusaha mengubah alur cerita atau takdirnya dengan cara berteman dekat dengan tokoh utama wanita asli atau original female lead. Tapi Yundohi berbeda. Sebagai Deborah, dia justru ogah deket-deket dengan Mia, apalagi bersikap ramah tamah. Kalau bisa, Deborah memilih untuk tidak sama sekali berinteraksi dengannya. Konsep deret aritmatika dipakai sebagai rumus memperkuat mana. Menurut novel asli, Deborah memiliki mana yang lemah sehingga dia tidak bisa belajar sihir sekeras apapun dia berusaha. Kenyataan ini membuatnya menjadi pribadi yang temperamental karena merasa tertinggal. Kini setelah Doi merasuki raganya, diketahui bahwa lingkup sihir, khususnya cara memperkuat mana, dapat dijabarkan dengan konsep deret aritmatika.
Perhitungan deret tersebut dianggap hebat sekali oleh para tokoh kelas atas di manhwa The Perks of Being a Villainess. Akibatnya, Deborah diakui pintar setara ilmuwan, padahal sebenarnya deret aritmatika sangatlah gampang untuk Doi yang dulu adalah mahasiswi teknik. Ada sisipan informasi mengenai kegunaan bubuk arang terhadap kenetralan asam pada tanah. Ini adalah keunikan yang terakhir. Ayah Deborah memiliki dan menyukai taman bunga peninggalan istrinya yang sudah wafat. Tapi karena keterbatasan informasi, bunga-bunga di taman tersebut banyak sekali yang layu dan susah ditanami yang baru. Ternyata hal itu disebabkan kadar asam pada tanah yang tinggi. Faktanya, tanah yang terlalu asam dapat menjadi racun bagi tanaman. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas tanah adalah menetralkan kadar asamnya dengan cara taburkan saja bubuk arang ke area tanah yang sekiranya rusak. Nah, itulah 6 hal menarik yang aku dapatkan dari manhwa The Perks of Being a Villainess. Menurut kamu gimana? Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan info-info menarik atau review komik lainnya. Bye-bye!